now, breaking it down, making it now, taking it now, no faking it now. I'm loud, and I ain't never turn it down. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Kiazura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS manajemen jasa dengan tema peran perusahaan dalam melayani konsumen beserta kendala dan tantangan yang dihadapi. Perusahaan yang saya jadikan studi kasus ini adalah Grab, salah satu platform jasa digital terbesar di Asia Tenggara. Oke, sebelum masuk ke inti pembahasan, berikut adalah agenda presentasi saya. Yang pertama ini kita akan melihat profil perusahaan Grab. Yang kedua, layanan dan peran Grab dalam melayani konsumen. Yang ketiga, strategi pelayanan konsumen yang diterapkan. Dan yang keempat, kendala yang dihadapi Grab. Yang kelima adalah tantangan masa depan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan serta rekomendasi. Oke, kita masuk ke profil perusahaan. Grab didirikan pada tahun 2012 di Malaysia oleh Anthony Tan dan Tan Hu Ling. Grab mulai hadir di Indonesia sejak tahun 2014. Hingga saat ini, Grab memiliki lebih dari 35 juta pengguna aktif dan lebih dari 9 juta mitra driver yang terbesar di 8 negara Asia Tenggara. Grab bukan sekedar aplikasi transportasi. Grab adalah platform super teknologi yang mengintegrasikan transportasi, food delivery, logistik, hingga layanan keuangan dalam satu genggaman. Modal gratis, gratis ongkir berkali-kali. Dalam menjalankan peran melayani konsumen, Grab ini menghadirkan berbagai layanan terintegrasi. Grab Bike untuk ojek online cepat kebutuhan harian, Grab Car untuk transportasi pribadi berbasis armada mobil, Grab Food untuk pesan makanan dari ribuan restoran, Grab Express untuk pengiriman paket dan dokumen, GrabPay sebagai dompet digital dan sistem pembayaran non-tunai, serta Grab Insurance memberikan perlindungan asuransi perjalanan secara otomatis. Kombinasi layanan inilah yang membuat Grab disebut sebagai super app. Grab menerapkan berbagai strategi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya. Yang pertama, desain aplikasi yang customer-centric, mudah digunakan, bisa memesan hanya dengan satu tap, disertai dengan tracking real-time. Yang kedua, personalisasi berbasis AI yang merekomendasi tujuan dan restoran favorit pengguna. Yang ketiga, fitur keamanan seperti Share My Ride dan penyembunyian nomor telepon. Yang keempat, program Grab Rewards yang memberikan poin dan reward bagi pengguna setia. Yang kelima, layanan customer support 24 jam atau 24 jam 7 hari seminggu. Dan yang keenam, pelatihan berkelanjutan bagi seluruh mitra driver Grab. Ate. Kung gusto mong kape, Pagtitimpla kita, kung gusto mo ng snacks, sige magsawa ka. Kung gusto mo ng rice, pagbibigyan kita. kung gusto mong mag-car. Car? Sasakay kita. Sakay na! Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ito. Sakay na! Meskipun Grab tidak lepas dari kendala pertama adalah inkonsistensi, yaitu inkonsistensi kualitas mitra driver. Karena Grab sangat bergantung pada mitra, standar pelayanan antar driver bisa sangat berbeda. Kendala kedua adalah persaingan ketat, khususnya dengan Gojek dan InDrive di pasar Indonesia yang memaksa Grab terus berinovasi. Kendala ketiga adalah isu keamanan dan privasi data. Kebocoran data pengguna dapat merusak kepercayaan konsumen. Dan kendala keempat adalah ketergantungan pada koneksi internet, di mana pengguna di wilayah dengan sinyal lemah sering mengalami gangguan layanan.
Oke, ke depan Grab juga menghadapi 5 tantangan besar. Satu itu regulasi pemerintah yang terus berkembang, khususnya di bidang vintage dan transportasi online. Dua, transisi menuju kendaraan listrik yang membutuhkan investasi besar dari seluruh ekosistem Grab. Tiga, ekspansi ke kota tier 2 dan tier 3 yang membutuhkan pendekatan bisnis berbeda. Yang keempat, ancaman keamanan cyber yang semakin canggih. Dan yang kelima, persaingan dari platform berbasis AI generatif dan super app lokal yang akan terus bermunculan. Sebagai kesimpulan, Grab telah berhasil memposisikan diri sebagai perusahaan jasa terdepan di Asia Tenggara dengan mengintegrasikan teknologi dalam setiap aspek pelayanan konsumen. Meski menghadapi sejumlah kendala, Grab terus berinovasi. Adapun rekomendasi saya yang pertama ini adalah tingkatkan seleksi dan pelatihan mitra driver. Yang kedua, perkuat sistem keamanan dan transparansi privasi. Yang ketiga, kembangkan program inklusi digital untuk kota kecil. Dan yang keempat, percepat transisi ke kendaraan listrik dengan memberikan insentif bagi para mitra. Demikianlah presentasi saya mengenai peran Grab sebagai perusahaan jasa dalam melayani konsumen beserta kendala dan tantangan yang dihadapinya. Serta yang kita pelajari dalam manajemen jasa, peran perusahaan bukan sekedar memenuhi kebutuhan, melainkan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Shake, roll the dice, man, I live a life. Shake, roll the dice, man, I live a life. Shake, roll the dice, man, I live a life. Shake, roll the dice, man, I live a life. Breaking it down, making it now, taking it now, no faking it now.